Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas nggak, teman-teman? Jelas, jelas Pak. Jelas ya? Terdengar, terdengar. Oke, siap. Saya mulai ya. Agendanya sama. Jadi em, kita bakal bahas dulu beberapa problem-problem yang sederhana. Terus nanti kalau ada waktu, baru kita coba bahas kuis. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya kayaknya. Sudah. Ya, langsung aja kita coba beberapa example. Sekarang kita masuk ke eh, medan yang dinamis ya. Pertama saya mulai bahas dulu dari setup yang sederhana. Misalkan ini example 7.8 dari buku ya, diberikan sebuah medan magnet uniform yang bergantung waktu mengarah ke atas gitu ya. Fills the shaded circular region of gambar 725. Jadi gambar 725 ini medannya di sepanjang shaded region ini. Pertanyaannya adalah kalau B changing with time, what is the induced electric field? Nah, caranya mudah. Saya tulis saja ya. Jadi induced electric field-nya mudah. Kita bisa pakai hukum Faraday. Jadi hukum Faraday kan pernyataannya integral E dot dl sama dengan minus do flux B dt, atau kita tulis saja d dt integral B dot dA. Nah, dengan L itu dl di sepanjang batas dari A gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan A-nya yang ini, maka nanti kita akan dapatkan A sama dengan PS kuadrat dan L total akan sama dengan 2PS. Nah, karena uniform maka kita bisa langsung aja remove integralnya gitu. Jadi kita punya E yang arahnya itu aksial, ya, dan E-nya arahnya aksial ya. Sesuai dengan kita ngambil ininya, kita ngambil luasannya, arah luasannya ke atas gitu. Dikalikan dengan 2PS, ini akan sama dengan minus dou T B yang arahnya ke searah dengan sumbu silinder. Sorry, ini BT Z kali PS kuadrat. Tapi di dot product kan, sebentar. Ini juga arahnya V, ini arahnya Z. Oke, sehingga kalau kita hitung, maka kita dapatkan besar dari
electric field-nya adalah berapa tuh berarti? S per 2 minus B dot. Ya, gini. Begitu. Nah, cukup sederhana ya. Tinggal masukin aja ke hukum Faraday. Terus kita selesai. Lalu kita lanjut ke problem yang lebih kompleks. Nah, sekarang sebuah eh, muatan gitu ya, muatan rapat, rapat muatan lambda ditempelkan pada sebuah roda dengan jejari B. Eh, Kemudian digantung secara horizontal sesuai dengan gambar 726. Gambar 726-nya ini. Oh, di atas, sebentar. Nah, ini nanti yang bakal kita setupnya seperti ini. Sehingga eh, cincin tersebut berputar dengan bebas. The spokes are made of some non-conducting material. Nah, jadi apa ya? Ya pemutarnya itulah, pemutarnya non-conducting, jadi nggak ada muatan yang lari. In the central region, to radius A, there is a uniform magnetic field B naught mengarah ke atas. Gitu. Jadi sampai luasan A itu ada B yang ke atas. Now someone turns the field off. What happens? Sebentar. Field yang mana nih ya maksudnya? Oh, jadi gini kan akibat adanya eh akibat adanya, ntar deh, langsung aja deh kita hitung ya. Oops, sorry. Ya, problem 79. Nah, diberikan setup seperti ini. Awalnya ada B0 mengarah ke atas gitu ya. Awalnya ada B0 mengarah ke atas. Lalu ketika tadi di soal dibilang tiba-tiba dimatikan gitu, maka akan terjadi perubahan medan magnet kan. Ketika B0 dimatikan eh, terjadi penurunan flux. Nah, rules-nya menurut hukum Lenz-Faraday, jika terjadi perubahan flux itu akan terjadi ini kan, akan terjadi eh, EMF, electromotive force, yang sedemikian rupa sehingga arus yang dihasilkan oleh EMF tersebut itu akan berusaha menghilangkan perubahan flux tersebut gitu. Ya, langsung aja deh saya tulis lagi hukum Faraday, hukum Lenz Faraday-nya. DL ini adalah EMF-nya, electromotive force, itu sama dengan minus D flux B dt. Nah, ini kan uh, rules-nya seperti ini. Nah, fluxnya berkurang, begitu. Flux B ini berkurang, maka menurut hukum Lenz Faraday akan ada flux induksi, gitu ya.
akan ada flux induksi yang melawan ini gitu. Saya sebut aja sebagai flux in gitu. Flux induksi yang melawan ini. Nah, gimana ini bisa terjadi? Berarti uh, akan dihasilkan akibat flux induksi ini ya, akan ada dalam tanda kutip gitu, akan ada uh, B induksi yang menguat ke atas gitu. B induksi menguat gitu. Tujuannya bukan tujuannya sih, apa? Karena yang menurut hukum Lenz, flux induksi ini harus melawan perubahan flux gitu. Nah, B induksi menguat ke atas artinya uh, akan ada IMF, ini udah dikasih tahu arahnya sih ya, akan ada IMF yang uh, bersifat aksial, akan ada IMF dengan gini deh, simbolnya mungkin ini, dengan medan yang bersifat aksial gitu. Nah, sehingga ketika ada saya rangkum di bawah ya, uh, timbul IMF dengan E yang bersifat aksial, sehingga ini udah kesimpulan sih. Nah, jawaban untuk soalnya adalah ketika ada medan yang sifatnya aksial tadi, di sini kan isinya muatan-muatan. Ini tadi muatan lambda. Nah, muatan tergantung pada muatan lambdanya akan timbul gaya aksial F sama dengan F per ini sebetulnya, F per panjang gitu ya, sama dengan lambda kali E kali V. Nah, artinya gayanya itu arahnya aksial, ini akan memutar cincin. Nah, dia akan memutar cincin berlawanan arah jarum jam jika muatannya positif dan searah jarum jam jika muatannya negatif gitu. Nah, jadi dari sini kita udah menjawab soalnya. Ya kan, pertanyaannya cuma what happens ya. Yang terjadi adalah cincinnya akan berputar berlawanan arah jarum jam gitu. Kalau muatannya positif ya. Tergantung pada line charge-nya nih, dia muatannya apa. Line charge lambda itu. Oke, nah ini ada beberapa catatan sebenarnya. Uh, it doesn't matter how quickly or slowly you turn off the field, the resulting angular velocity of the wheel is the same gitu ya. Jadi gimana pun kan terjadi transfer, terjadi pembangkitan angular momentum pada cincin tadi yang awalnya diam, dimatiin terus dia berputar gitu. Nah, angular momentumnya itu sama gimana pun cara kita matiin medan magnet tersebut gitu. Uh, nah, catatannya adalah eh, gimana bisa terjadi pembangkitan angular momentum ini gitu. Awalnya kan cuma ada medan, ya. Sedangkan kita tahu angular momentum itu kekal. Nah, angular momentumnya datangnya dari mana? Nanti akan ada di chapter-chapter selanjutnya, dibahas oleh Pak Bobi mungkin, bahwa medan elektromagnetik juga punya angular momentum gitu. Dan itu jadi tetap ada kekekalan angular momentum, cuma nggak murni mekanikal. Sekarang juga ada field
yang punya angular momentum. Baik, sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan. Udah bahas dua problems, problem sederhana sih. Apakah ada yang kurang jelas? Oke, kalau udah jelas, kita coba bahas problem selanjutnya. Problem 7-10. Ya mungkin ini problem terakhir, problem sederhana terakhir sebelum kita bahas yang quiz. Nah, dibelikan setup seperti ini, 727 ya. Ini juga problem sederhana. In an infinitely long straight wire carries a slowly varying current itu IT. Tentukan medan listrik induksi sebagai fungsi jarak dari uh, kawat. Ya, lagi-lagi ini kita pakai hukum Lenz Faraday. Nah, kalau setupnya seperti ini, langsung aja kita pakai hukum Lenz Faraday yang ini, integral E dot dl sama dengan minus d flux bdt. Fluxnya langsung aja kita recast ke dalam integral b dot dA. Nah, kita identifikasi dulu A-nya yang mana. A-nya tentu saja adalah yang ini, gitu ya. Sehingga nanti DL itu akan kita bagi jadi beberapa segmen, gitu. Kita coba evaluasi ruas kirinya. Ini akan sama dengan integral eh, E di em, ini dulu lah, kita anggap medan listriknya gimana ya? Anggap aja medan listriknya itu ke arah I gitu ya. Anggap aja E positif. Kita bikin koordinat kayak gini. Z, terus ini R, sehingga E itu sama dengan EZ. Nah, jadi yang pertama kita punya integral E dz, gitu ya. Itu segmen yang bawah, segmen yang paling dekat dengan kawat. Ini kita integralnya dari 0 ke L. Terus ditambah segmen yang ini, yang arah, bentar-bentar. Kita bagi dua deh. E-nya itu ada EZ arah Z dan ER arah R gitu. Soalnya kita butuh integral terhadap R juga kan. Nah, ini integral dari S0 ke S ER DR, terus ditambah dikurang sekarang karena kan E dot, sedangkan sekarang DZ-nya tuh ngarah ke belakang gitu. Jadi dikurang integral EZ
dz dari L ke 0. Bentar. Oh, dari 0 ke L juga nih. Karena kita udah ambil minusnya di depan kan. Udah kita minuskan gitu. Nah, ini ditambah lagi. S0 ke S, DR, DR. Sama dengan minus DDT dari medan magnetnya. Nah, medan magnetnya adalah itu ya, flux integral B-nya itu adalah mu 0 I per 4 pi S LDS. Integralnya dari S0 ke S. Oke. Bentar. Dot DL-nya saya nggak yakin. Dot DL, EZ, DZ. Kita nyontek aja deh. Solusinya di buku. Ngebaginya gimana ya? Oke. Ya. Oh ya, kita bisa argue bahwa eh, bahwa I runs parallel to the axis. Jadi kita cuma punya komponen arah Z saja. Gitu. Kenapa demikian? Karena gini, kan kita punya medan eh, kita pakai argumen yang tadi yang hukum Lenz itu bahwa em, ini kan terjadi perubahan flux gitu. Nah, pada kasus kita yang di bawah, perubahan fluxnya itu arahnya aksial gitu ya. Medan magnet yang berubah kan adalah berarah aksial. Nah, kalau arus flux ini menguat gitu, berarti medan magnet induksinya kan adalah yang melemahkan flux ini gitu. Sehingga eh, muncul medan magnet yang arahnya anti aksial gitu. Saya gambarkan aja. Medan magnet induksinya itu nanti kira-kira arahnya begini. B induksinya. Nah, tapi ini terjadi di sepanjang kawat gitu. Jadi di sini nanti akan ada medan magnet induksi yang seperti ini, di sini lagi, di sini lagi, di sepanjang kawat. Nah, simetri translasi pada kawat ini yang akan eh, apa ya? eh, Andaikan seperti ini, setiap B induksi ini kan sebenarnya akan menghasilkan medan elektrik induksi yang seperti ini. Eh, Pakai yang lain. Kan timbul induksi yang seperti ini. Jadi seperti kalau digambarkan di atas gitu ya, E-nya akan seperti ini. Nah, itu aja deh. Nah, nanti komponen ini akan saling menghilangkan dengan komponen sebelahnya gitu. Ya kan? Satu mengarah ke bawah, satu lagi mengarah ke atas. Nah, sehingga nanti resultannya itu jadi medan listrik induksi yang arahnya ke kanan semua. Nah, kayak gitu. Oke, sehingga
medan listrik arah radialnya itu akan sama dengan nol. Nah, ini bisa kita nolkan, jadi ini nol, ini nol, gitu, sehingga kita tinggal punya, oke, kita langsung integralin aja ya. Kesimpulannya, kita punya EZ yang integral pertama itu kita ambil di S0. Sorry, bentar. Dot. ES0. ES0 min ES sebentar. Sorry. Yang nol ini. Maaf, saya salah. Nah, yang nol yang integral terhadap DR ya. Sedangkan yang terhadap DZ nggak nol. Karena EZ-nya tidak nol. Nah, jadi ES0 min ES dikali dengan panjangnya. Panjangnya adalah L. Itu sama dengan minus do T dari uh, mu 0 I L per 4 pi ln S per S0. Sehingga medan listriknya di titik S itu arahnya Z sama dengan mu 0 I per 4 pi mu 0 L ln S per S0 DI DT. Nah, yang bergantung waktu kan cuma ini doang ya, cuma I-nya doang. Jadi yang kita turunin cuma I-nya. Ditambah suatu konstanta, let's say K, yang bergantung pada S0. Ya. Oh, sorry, arahnya ketinggalan. Arahnya Z. Oke, jawabannya itu ya. Nah, catatannya di buku adalah kita lihat bahwa medan listriknya ternyata blow up terhadap ini, terhadap S gitu. Kalau kita ambil limit S menuju Taberingga, medan listriknya uh, sangat besar gitu nanti. Padahal kan harusnya tidak demikian. Ya, kita lihat aja secara fisik gitu ya. Misalkan kita punya kawat arus listrik gitu. Kalau kita menjauh dari kawat itu, kita nggak akan merasakan medan listrik yang tak berhingga gitu kan. Nah, anggapan fisiknya seperti itu. Nah, implikasinya adalah uh, asumsi bahwa ini tadi, ini ya, asumsi bahwa arusnya itu slowly varying itu cukup penting karena jika uh, jika arusnya itu berubah dengan lambat gitu ya, maka time scale dari sistem ini tuh kecil. Maaf, time scale-nya berarti besar karena uh, dia berubah lambat, time scale-nya besar, itu akan memperbolehkan uh, jarak yang besar juga karena ini ada syarat sesuai dengan causality ya bahwa S itu harus jauh lebih kecil daripada laju cahaya atau laju causality-nya dikalikan dengan time scale dari sistem. Nah, kalau time scale-nya besar, maka S-nya boleh besar gitu. Karena setidaknya walaupun S-nya besar, laju cahaya dikalikan dengan time scale-nya masih jauh lebih besar daripada S gitu. Sedangkan kalau medan uh, maaf arusnya tadi bervarying dengan cepat gitu, maka time scale-nya akan kecil. Time scale-nya kecil, maka S yang diperbolehkan harus jauh lebih kecil daripada C dikali time scale tersebut.
Baik. Untuk kasus ini, kasus soal yang ketiga, apakah ada pertanyaan? Apakah sudah cukup jelas? Ya, kalau udah jelas, kita lanjut ke kuis ya. Kita bahas kuis. Kayaknya bakal cuma satu soal dibahasnya. Jadi eh, teman-teman ada request mungkin mau dibahas yang soal yang mana? Biar cukup waktunya. Ini pada megang soal kuis semua kan ya? Udah selesai kuisnya kan? Sudah, Kak. Silakan. Maaf, gimana? Udah soalnya udah pada diberikan harusnya. Udah ya. Oke. Ya, silakan. Kalau ada yang mau request soal kuis yang mana, soalnya mungkin cuma satu yang bisa kebahas. Hmm, soal nomor 2 aja bisa, Kak? Soal nomor 2 ya. Ya. Yang lain gimana? Setuju? Boleh, Oke, Kak. siap. Kita bahas soal nomor 2. Itu yang sebentar saya nggak megang soalnya di device yang ini. Saya lihat dulu. Oke, ini ya soalnya adalah muatan, muatan key bergerak. Oke, jadi sebuah muatan key bermassa m bergerak dengan laju konstan. Tentukan potensial skalar dan potensial vektor dari muatan tersebut yang memenuhi syarat kausal. Oke. Eh, ya, jadi diberikan muatan Q bermassa M berkelajuan V. Nah, dari sini kita bisa deduksi bahwa um, rho-nya adalah rho muatan titik. Ups, bentar. Oh, saya bahas dari ini dulu deh. Dari potensial skalar sama potensial vektor. Jadi yang saya pakai di sini mungkin yang Lorentz gauge aja. Kan kita tahu bahwa eh, ini ya medan magnet itu memenuhi B sama dengan curl A, lalu medan listrik itu sama dengan minus gradien V minus do T 1/C do T A gitu. Nah, dari sini kalau kita masukin ke persamaan Maxwell, kita akan punya hubungan ini. Bentar, saya nggak hafal juga, tapi nggak perlu dihitung dari awal gitu ya. Kita cukup pakai persamaan gelombang untuk phi dan A gitu. Nah, jadi dia memenuhi untuk phi
itu memenuhi alam bersihan dari phi. Oke, plus min 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 ya. Jadi bentuknya kayak gini. 1/c² do t kuadrat phi minus Laplacian phi itu sama dengan rho per epsilon 0. Dan untuk A sama. 1/c² do t kuadrat A minus Laplacian A itu akan sama dengan mu 0 J. Nah, ini bisa diturunkan dari persamaan Maxwell. Saya kasih catatan aja. Dari persamaan Maxwell dilengkapi dengan Lorentz gauge. Dengan gauge Lorentz. Solusinya adalah, kita langsung adopsi aja. Solusinya adalah, kan ingat ya, kalau di listrik statik dulu kita misalkan punya Laplacian V sama dengan minus rho per epsilon 0, itu solusinya adalah nanti V sama dengan integral rho per R kuadrat dV semacam ini gitu kan kira-kira. Nah, idenya sama, cuma sekarang karena ada sifat gelombang ini, maka potensialnya itu retarded. Apa ya retarded? Tertunda gitu ya. Langsung kita pakai aja. Solusinya V itu akan sama dengan saya nyontek lagi biar gampang, 1/4 pi epsilon 0 integral rho R aksen T. Nah, T-nya nanti akan kita bedakan yaitu T retard. Gitu. Nah, maksudnya T retarded ini apa? T retarded ini adalah T akibat karena gelombangnya harus berjalan dulu dari titik R aksen ke R. Gitu. Terus sama buat A-nya bisa ditebak dia adalah 4pi mu 0/4pi integral J R aksen T-nya kita transformasi lagi per R min R aksen D3 R aksen. Nah, sense ininya udah jelas kan ya kenapa kita integralnya terhadap R aksen. R aksen itu adalah ya, ruangnya, jadi kita punya ruang gitu. Ini R aksen itu adalah titik-titik yang sumbernya. Ini saya review dikit, siapa tahu mungkin ada yang belum jelas. R aksen itu adalah sumbernya. Sumbernya ada banyak. Nah, kita mau jumlahin setiap R aksen ini terhadap suatu titik R. Gitu. Titik R ini adalah titik yang kita tinjau. Ini ya. Nah, dari source ke titik tinjau kita itu butuh waktu gitu kan. Nah, makanya T retard ini itu tidak sama dengan T yang ada di ininya, yang ada pada source gitu ya.
Jadi T pada source itu kita sebut saja T, sedangkan T pada pengamat itu sudah retarded sehingga ini menjadi T kurang R min R aksen. Nah, gini. Jadi butuh waktu eh, butuh waktu tambahan untuk eh, sinyalnya gitu ya atau efeknya dari source ke pengamat itu bisa terjadi. Ini saya sebut saja beda waktu gitu. Nah, ini yang menjamin kausalitas dari ininya dari sistem ini. Karena eh, walaupun gimana ya, jadi tidak akan bisa suatu perubahan pada source itu tidak akan terjadi secara simultan ke pengamat gitu. Butuh waktu untuk sampai ke pengamatnya intinya gitu. Mohon maaf barusan statementnya belibet tapi ya sederhana intinya butuh ada beda waktu aja dari source ke ininya. Oke, nah sekarang tinggal tinggal kita hitung aja row-nya bagaimana kalau suatu ini suatu muatan titik gitu. Row-nya kan adalah berbentuk Dirac delta gitu ya. Terus sama dengan key eh, Dirac 3 dimensi R aksen min VT. Mohon maaf, saya keputus ya barusan. Ya, saya lanjut lagi ya. Mohon maaf sekali. Oke, ya terakhir sama ini ya. Kalau kalau ada yang kelewatan kasih tahu aja ya. Soalnya terakhir saya ngomongnya sampai ini, yang row ini. Ya, buat J-nya ini simple, tinggal eh, ya rapat muatan kali kecepatan aja. Gitu. Nah, kita dapat rapat arus dari situ. Oke, sekarang kita hitung ini ya, V-nya. V adalah 1/4 pi epsilon 0 integral. Nah, rho-nya kita udah dapat yaitu Q kali delta 3 R aksen min. Nah, T-nya sekarang kita ganti yang retarded potensial. Maaf, retarded time. Gitu ya. Jadi minus V dikali eh, T retardednya itu bentar nih saya perbesar aja. VT min R min R aksen per C. Oke, itu retarded time-nya. Integralnya terhadap volume
Kemudian ada faktor ini, Q per R min R aksen. Integral di seluruh ruang. Nah, integralnya karena ini cuma delta Dirac, gampang ya. Berarti R aksen harus sama dengan itu, sama dengan argumen di sebelahnya ini. Oh, sebentar. Apakah sesederhana itu? Em, oh enggak, ada R aksen juga soalnya di dalam. Berarti kita buat jadi gini. Lihat bahwa R aksen min V per C kali CT min R min R aksen. Nah, ini harus kita ubah ke dalam sesuatu R aksen dikurang sesuatu gitu. Baru kita bisa integralkan. Nah, R min R aksen itu kan ini ya, besarnya ini sama dengan akar R kuadrat plus RX kuadrat minus 2 R dot. Oke, masih berantakan juga ya. Bentar, saya nyontek dulu. Nyontek solusi. Intinya adalah kita mau menghilangkan gitu. Menghilangkan Dirac deltanya. Oke. Oh, oke. Bisa kita ubah jadi gini. Jadi em, bentar. Nah, kan kita punya eh, di sini ada waktu retard gitu ya, ada waktu retard dan waktu aslinya gitu. Nah, tapi eh, kita bisa perkenalkan lagi kebergantungan terhadap waktu. Gitu. Jadi ini kan awalnya mau kita integral terhadap volume aja. Sekarang kita integral perkenalkan kebergantungan terhadap waktu dalam bentuk Dirac delta juga gitu. Nah, artinya eh, bentar. Jadi mungkin ini biar lebih sederhana saya tulisnya gini. Integral
Kan ini tadi adalah R aksen dikurang V Dirac delta. Eh, Dirac delta V dikali TR gitulah ya. T retardednya. Oh, tadi saya tulisnya apa? T ret ya. T ret per R min R aksen. Oke, semoga waktunya cukup. D3 R aksen. Nah, awalnya integralnya cuma terhadap volume kan. Nah, sekarang kita perkenalkan lagi integral terhadap waktu. 4pi epsilon 0. Nah, gimana caranya? Kita perkenalkan Dirac delta lagi. Delta T aksen minus T ret. Itu. Integralnya sekarang jadinya 2 kali. Nah, sehingga yang bagian Dirac delta untuk volumenya itu jadi R aksen minus V T aksen per R min R aksen. Oke. Nah, kalau gini lebih sederhana. Nah, sekarang tapi karena kita perkenalkan kebergantungan terhadap waktu lagi itu ya. Ini jadi dt aksen. Nah, tujuannya untuk menghilangkan Dirac delta terhadap waktunya. Lalu jangan lupa integral terhadap volumenya juga. Nah, dari sini kita bisa evaluasi dulu integral terhadap volumenya. Nah, kalau kita evaluasi integral terhadap volume, kita akan dapat delta T aksen T ret Nah, Dirac deltanya hilang, tersisa per R min V T aksen. Integral terhadap dt aksen. Nah, kita integralkan lagi terhadap T aksen, maka Dirac deltanya hilang, jadi Q per 4 pi epsilon 0 R min V kali T ret gitu kan. Karena T aksennya digantikan oleh T ret. Nah, langsung kita substitusikan aja. T retnya itu jadi T minus R min R aksen per C. Oke. Ya, dapat itu. Dengan cara yang sama, kita bisa hitung juga vektor potensialnya. Ini vektor potensialnya sebenarnya gampang sih. Kan tinggal rho dikali V aja gitu ya. Dan V-nya nilainya konstan gitu. Jadi A sama dengan mu 0 per 4 pi integral QV delta 3 R aksen min V T ret per R min R aksen D3 R aksen. Nah, ini kan sebenarnya Q-nya sama, V-nya sama, sisa Dirac deltanya aja. Nah, berarti hasilnya pasti sama. Kita punya mu 0 Q V per 4 pi. Faktor di belakangnya itu sama, yaitu R min V T min R min R aksen. Aduh, ini sebenarnya capek nulisnya aja sih. Ya, caranya sederhana ya, cuma ngilang-ngilangin Dirac delta, cuma panjang gitu.
panjang disubstitusinya. Oke, kita dapat potensial, kita dapat kita dapat skalar potensial, kita dapat vektor potensial. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana, sorry saya buka soalnya dulu ya. Oh udah ya, itu menjawab yang bagian A. Bagaimana bentuk dari potensial skalar dan potensial vektor yang memenuhi syarat kausal. Oke, dia sudah memenuhi syarat kausal karena pakai retarded time. Tentukan medan listrik dan medan magnetik untuk kasus di atas. Nah, ya ini mungkin nggak perlu saya tunjukin ya. Ini gampang, soalnya kita udah punya tadi. Bagian B-nya, ini kan bagian A. Nah, kita udah punya sifat ini, definisi bahwa E sama dengan minus gradien V dikurang DDT dari A. Ini ada C-nya. Nah, kalau gini berarti tinggal dimasukin aja. Kan kita udah punya V-nya ya. V-nya bentuknya seperti ini. Nah, gradien dari ini gimana bentuknya? Oke. Gradien V itu sama dengan Q per 4 pi epsilonnya bisa keluar. Gradien dari R min, ntar saya sederhanain deh. Ini soalnya nggak nyaman ya di mata. Min VT per C min plus R min R aksen V per C. Nah, ya, ini jadi lebih kelihatan um, mana bagian yang nggak diturunkan gitu terhadap gradien kan turunan spasial. Jadi kita cuma perlu menurunkan bagian R-nya aja sama R min R aksen. Nah, sehingga ini bisa kita tuliskan ulang menjadi Q per 4 pi epsilon 0 karena ini seper sesuatu gitu ya, maka ini bisa kita keluarin jadi R min VT per C plus R min, oh sebentar, ada yang kelewatan. Sebentar, harusnya R aksennya udah diintegralin kan ya, jadi ini adalah oke, sebentar. Jadi T-rate-nya itu berubah jadi uh, sorry, ada salah di sini, sebentar. Nah, T retarded-nya itu di sini jadi karena kan R aksen harus sama dengan VT aksen. Ini jadi uh, bentar. Sorry ya, sorry sekali. Ini jadi T aksen minus T retarded-nya itu adalah
T min R aksen. T min R min VT aksen per C. Nah, harusnya gini. Sorry. DT. Nah, oke. Sehingga ketika kita hitung Dirac deltanya, ini jadi em, wah, panjang lagi sih ini sebenarnya. Oke, ya harus dihapus ini. Semua karena waktunya udah habis ya. Tapi intinya gitu. Kalian tinggal ngitung integralnya aja nih. Nanti di catatan ini yang saya kirim nanti bakal saya beresin. Nah, intinya tinggal ngitung ini. Nanti ini diubah ke dalam bentuk T aksen kurang sesuatu gitu. Nah, sesuatunya ini yang bakal disubstitusikan ke sini. Terus sehingga nanti di bawahnya ini jadi 1/R min V kali sesuatu itu. Gitu. Nah, idenya begitu. Nanti jawaban fullnya saya kirim seperti biasa lewat Teams deh. Ya, setidaknya sampai bagian 2 inilah. Nanti kan buat bagian B-nya yang hitung medan listrik sama medan magnetnya bisa dihitung sendiri gitu. Karena tinggal ngitung gradient sama tinggal ngitung curl aja. Jadi gampang. Oke deh, berarti untuk hari ini sampai situ dulu. Saya kasih satu kesempatan mungkin sebelum ditutup. Apakah ada pertanyaan? Nanya sih maksudnya untuk persamaan yang E itu kan mindel potensial itu emang seperti ya Kak. Maksudnya itu koefisien seperti emang ada atau gimana? Oh, buat yang ini ya, E sama dengan sesuatu ini ya. Iya benar. Sebenarnya tergantung ini, tergantung unit ya. Ini saya pakai unit yang standar, yang SI. Nah, kalau SI kan eh, sebenarnya bisa di eh, iya ya. Saya juga bisa jadi mungkin ada salah unit juga. Cuma ini tuh asumsinya bahwa unitnya V sama unitnya A itu sama gitu. Jadi kan biar ini sama-sama turunan terhadap ruang, ini kan berarti unitnya sepermeter ya. Ini juga biar unitnya sepermeter itu adalah 1 per eh, kecepatan dikali waktu gitu. Tapi itu tergantung unit ya. Maksudnya jangan bingung misalkan kalau Anda punya unit yang lain gitu Gaussian gitu misal. Nanti bakal beda statementnya tapi eh, nggak apa-apa nggak masalah karena itu cuma konstanta gitu. Ya semoga menjawab ya. Tergantung unit intinya. Tergantung unit yang dipakai. Iya baik Kak, terima kasih. Ya terima kasih kembali. Ya kalau begitu eh, ya tutorialnya buat hari ini sampai sini. Pak Bobby, saya tutup aja atau gimana Pak? Ya, mungkin Pak Bobby ya udah nggak ada ya. Eh, ya terima kasih untuk yang sudah datang. Saya tutup sampai ketemu beberapa minggu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah beres ya? Ya, kita Pak. Oke, saya end ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Makasih semuanya. Terima kasih Kak Amir. Terima kasih.